Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Man ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para asatidz yang berhadir, bil khusus akhinal karim, sahabat saya Al Ustadz Suhendro SPDI. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili Bapak Kepala Dusun. Kemudian yang saya hormati seluruh kepengurusan Masjid Al-Huda. Yang saya hormati dan saya muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kegembiraan kita atas kelahiran beliau. Bergembira dengan kelahiran beliau itu diperintahkan oleh Allah. Bukan kita ada-ada atau mungkin bukan sesuatu yang tidak memiliki dalil atau hujah perintah. Namun bergembira Bapak Ibu dengan lahirnya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan merupakan satu ibadah yang besar. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan ya Rasulullah, bi fadlillah. Ulama mentafsirkan bi fadlillah ini adalah Al-Quran dan ilmu agama. Katakan ya Rasulullah, dengan nikmat Al-Quran dan ilmu agama, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah,
Apa itu rahmatnya Allah Bapak Ibu? Adalah kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itulah kita diperintahkan untuk bergembira. Bergembira dengan nikmat Al-Quran, bergembira dengan nikmat ilmu agama yang Masya Allah di desa kita ini dan desa-desa seputarannya dipenuhi masjid-masjid dengan majelis-majelis pengajian maghrib ke isya, ba'da subuh dan lain sebagainya. Itu nikmat dari Allah wa birahmatihi, dan nikmat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, bergembira Bapak Ibu dengan ilmu dan kelahiran Rasulullah. Wa khairum mimma yajma'un, dia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hari ini manusia berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Jika dikumpulkan semua apa yang mereka usahakan itu dibandingkan dengan nikmat bersyukur kepada Allah, bergembira kepada Allah dengan sebab ilmu agama dan lahirnya Rasulullah, itu lebih baik. Bahkan wa khairum mimma yajma'un, ulama mentafsirkan juga bahwa amal-amal kebaikan yang dikumpulkan oleh manusia di bumi ini, maaf, dengan tidak merendahkan zikir, dengan tidak merendahkan membaca Al-Quran, dengan tidak merendahkan sedekah, infak, namun bergembira dengan kelahiran Rasulullah, itu memiliki kelebihan tertentu dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Subhanallah. Semoga kegembiraan kita pada malam hari ini menjadi sembahan yang terbaik, persembahan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menyenangkan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bergembira dengan kelahiran beliau. Seluruh alam semesta Bapak Ibu bergembira dengan kelahiran beliau. Tidak ada bayi yang dimana lahirnya, yang dimana kelahiran bayi tersebut telah menggoncangkan arasnya Allah. Tidak ada kelahiran bayi yang mana kelahirannya menambah haibah, kehebatan kursinya Allah. Tidak ada bayi yang lahir yang mana kelahirannya itu membuat seluruh malaikat-malaikat bergembira, bertahmid, bertahlil, gemuruh malaikat di hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelahiran bayi yang lahirnya telah memadamkan api yang ribuan tahun disembah, diparsi oleh orang-orang Majusi. Tidak ada kelahiran bayi yang tidak ada lahirnya seorang bayi yang kelahirannya itu membuat jagat raya semesta ini bergembira, terang benderang. Dan ibunda Aminah melihat bagaimana pancaran cahaya itu sampai ke negeri Syam. Semua makhluk bergembira, tumbuh-tumbuhan bergembira, batu-batuan bergembira, hewan bergembira, makhluk yang ada di angkasa, yang berada di bawah bumi, semua bergembira dengan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu makhluk Bapak Ibu yang tidak bergembira,
Hanya ada satu makhluk yang tidak suka dengan kelahiran Rasulullah. Tahu siapa makhluk itu? Iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaihi makhluk yang tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah. Kenapa tidak bergembira Bapak Ibu? Sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya misi, punya tujuan, bagaimana sebanyak-banyaknya seluruh umat manusia ini masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Sedangkan iblis laknatullah alaih punya misi dan tujuan, bagaimana sebanyak-banyaknya memasukkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang risih dengan maulid, orang yang gak seneng dengan maulid, gak gembira dengan maulid, terganggu dengan maulid, dia itu adalah cucunya iblis. Cuman iblis makhluk yang tidak bergembira. Subhanallah, maulid itu adalah mengagungkan Rasulullah, menyebut-nyebut nama Rasulullah. Adakah keseharian kita Bapak Ibu yang terlepas dari maulid? Adakah keseharian kita yang terlepas dari maulid? Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Denny Siregar tadi, setiap hari kita maulid sebenarnya, ya, setiap hari kita maulid. Namun peringatan ini hanya memberikan support dan semangat kepada kita untuk lebih lagi meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Dalam sholat kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maulid, menyebut nama Nabi, maulid. Keseharian kita, adakah yang terlepas daripada ajaran beliau? Dan ajaran beliau itu adalah maulid. Laulaka ya Rasulullah khalaqah asya. Jika bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan diciptakan seluruh jagat raya semesta ini. Bapak Ibu, kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada alam dunia ini. Gak ada. Tidak ada. Kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak ciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada nabi-nabi. Satu orang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan engkau diangkat jadi nabi dan rasul? Pertanyaan ini kan sepertinya aneh Bapak Ibu. Sahabat yang setiap hari jumpa dengan Nabi, masa pertanyaannya seperti ini, kapan engkau diangkat menjadi nabi dan rasul? Ya Rasulullah, masa nggak tahu umur 40 tahun Nabi diangkat? Kan tahu. Anak-anak kita jadi tanya tahu umur berapa Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 40 tahun. Sekelas sahabat Pak bertanya seperti itu, apa maksudnya? Ya Rasulullah, sejak kapan Tuhan diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Apa sahabat tadi nggak tahu kalau umur 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul? Pertanyaan yang luar biasa ini dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang luar biasa. Aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada saat ketika Adam di antara tanah dan air. Di antara tanah dan air. Maksudnya sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala telah mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Lalu Allah titipkan di sulbinya Nabi Allah Adam, lalu berpindah kepada sulbinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, berpindah kepada sulbinya Nabi Allah Nuh alaihissalam, berpindah dari satu sulbi kepada sulbi berikutnya. Diciptakan
diciptakan seluruhnya Bapak Ibu, alam semesta jagat raya. Maka ketika Allah Ta'ala, Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, lalu melihat ke atas arasnya Allah, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu menjadi wasilah beliau untuk bertobat kepada Allah dan terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada syariat-syariat ini semua jika beliau tidak diciptakan Allah. Bapak Ibu, kita sering mendengarkan pidato, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Tahukah kita bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam? Bahwa ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam. Apa itu nikmatnya? Nikmat kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau beliau tidak dilahirkan Bapak Ibu, tidak ada orang beriman. Tidak ada orang beriman. Maka dalam perang Badar 313 orang sahabat melawan 3000, Nabi tahajud malam dan menangis, ya Allah, jika besok dalam pertempuran yang 313 ini gugur syahid, maka tidak ada lagi orang yang menyembahmu di bumi ini, ya Allah. Maka menangkan kami, ya Allah. Lalu besoknya Allah Ta'ala kirim bala tentara yang tidak terlihat, yaitu malaikat beribu-ribu dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iman Bapak Ibu kalau Nabi tidak dilahirkan. Tidak ada orang beriman kalau Nabi tidak ada di bumi ini. Sebab beliaulah yang mengajak manusia itu iman kepada Allah. Jarak Nabi Allah Isa alaihissalam dengan beliau dilahirkan kurang lebih 620 tahun. 620 tahun ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit sampai Nabi dilahirkan 620 tahun. 620 tahun ini kosong daripada wahyu, kosong daripada kenabian, yang dalam tarikh disebut dengan zaman fatrah. Fatrah, zaman kekosongan wahyu, tidak ada nabi, tidak ada yang mengajak manusia kepada Allah. Lalu hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku pada masa itu. Jika masyarakat menghukumnya sebagai orang baik, maka dia baik dalam pandangan Allah, masuk surga. Jika dia dalam pandangan orang masyarakat dia orang buruk, buruk pula dalam pandangan Allah, dia masuk neraka. Maka ayah bunda Nabi Bapak Ibu Abdullah dan ibunda Aminah itu hidup di masa putranya, yaitu baginda Rasulullah, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahkan ketika dalam kandungan Abdullah ayah sudah meninggal, umur beberapa tahun meninggal pula ibunya. Meninggalnya orang tua Nabi di zaman fatrah, di zaman kekosongan wahyu, di zaman tidak adanya nabi yang menyeru. Maka faham Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, walaupun ayah bunda Nabi tidak beriman kepada Nabi karena memang wafatnya putranya belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdua hidup di zaman fatrah, di zaman kekosongan wahyu, dan keluarga Nabi, ayahnya, bundanya, neneknya, kakeknya, moyang-moyangnya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Kita juga sering mendengar orang-orang musyrik Mekah menyembah berhala, minum minuman keras. Oh, kalau minum minuman keras Bapak Ibu, kalau sehebat-hebat orang sekarang belum ada apa-apanya. Itu kalau minum minuman keras, tempatnya itu bukan gelas Pak, tengkorak manusia tempatnya. Minum pakai tengkorak manusia. Botol-botol, tempat-tempat minuman keras di rumah-rumah mereka, Tapi ketika ayat pengharaman khamar turun, maka mereka campakkan semua arak-arak dari rumah mereka. Pabrik-pabrik yang membuat minuman keras itu ditumpahkan semua. Sampai dalam tarikh diceritakan,
jalan-jalan Madinah waktu itu banjir dengan minuman keras yang dibuang oleh para sahabat yang telah mendapatkan perintah untuk meninggalkan minuman keras. Itu bukan dari keluarga Nabi yang membelah perut wanita hidup-hidup sebagai taruhan judi. Itu bukan dari moyangnya Rasulullah yang gara-gara secekal tanah lalu bunuh-bunuhan. Itu bukan dari moyangnya leluhurnya Rasulullah. Itu dari orang-orang musyrik yang lain, yang nyembah berhala, yang minum minuman keras, yang bunuh-bunuhan, yang berkelahi, maaf-maaf, yang zina, yang judi. Itu bukan dari leluhur-leluhurnya Rasulullah SAW. Kendati pun masa itu banyak kebejatan dan kemaksiatan, kegelapan, tidaklah mungkin seorang Nabi dan Rasul Sayyidul Anbiya lahir dari sulbi orang-orang yang menyembah berhala, dari rahim wanita yang pernah berbuat dosa. Tidak mungkin dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 620 tahun jarak kosongnya daripada wahyu, daripada Nabi. Tapi Nabi Allah Isa alaihissalam telah mengkhabarkan dalam surah As-Saff, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Dan ketika Nabi Allah Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah Rasul untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku benarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan datang satu nabi setelah aku, kata Nabi Isa. Ya'ti min ba'di, akan datang satu nabi setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. 620 tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa sudah berpidato di hadapan kaumnya Bani Israel. Setelah aku nanti nggak ada, akan datang seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, manakala Nabi sudah lahir dan banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah yang nampak, qalu hadza sihrun mubin, mereka orang-orang Bani Israel mengatakan, ini sihir, ini sihir, ini bukan mukjizat. Lihat Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalatu wassalam menyebut ada maulid, akan ada maulid, akan ada lahir seorang nabi setelahku. 620 tahun setelah aku akan lahir seorang nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Nabi Isa mempercayai maulid, Bapak Ibu. Nabi Isa meyakini maulid. Ya, ada sekarang orang yang baru baca 2-3 hadis, hafal 2-3 potong ayat, mengatakan maulid itu, orang yang maulid itu masuk neraka. Lah kalau ini semua masuk neraka, akulah duluan masuk. Orang aku penceramahnya. Lah kalau yang ada di masjid-masjid ini neraka, maaf, bagi apa-apa yang di tempat-tempat hiburan itu yang masuk surga. Kendati pun hidayah itu milik Allah, bisa saja mereka bisa bertaubat. Amin. Nabi pernah mengkebumikan jenazah, Bapak Ibu. Lalu Nabi katakan, istaghfiru li akhikum. Bapak-bapak, kalau sudah menyelesaikan mengkebumikan jenazah, jangan buru-buru ditinggal, Pak. Nabi mengajarkan dan sahabat pun berwasiat, kalau setelah dikebumikan jenazah jangan ditinggal dulu. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat gubernur Mesir, pernah berpesan kepada orang-orang dekatnya, kalau aku nanti meninggal, kebumikan aku. Setelah kalian kebumikan, tolong jangan tinggalkan aku dulu, sampai tenang hatiku menjawab pertanyaan munkar nakir. Sekadar kalian nyembelih kambing, mengulitinya, menyincangnya, membagikannya, sekedar waktu itu.
Ini takaran orang Arab Bapak Ibu ya. Kalau kita kan motong kambing, ngulitin, nyincang setengah hari. Lah siapa tahan setengah hari di pinggir kubur? Ya wes ngelih lah wetenge. Ini kerja orang Arab sendirian, begal kambing, potong, klebeti 10 menit selesai Pak. 10 menit selesai. Sekadar kurang lebih 5, 7, 10 menit. Amr bin As berwasiat, tunggui aku. Mintakan ampun kepada Allah untukku, karena aku pada saat itu sedang ditanya oleh malaikat. Nabi SAW juga mengatakan, istaghfiru li akhikum, jangan buru-buru pergi, sini dulu kumpul, kata Nabi, di pinggir kubur. Minta ampun untuk saudaramu yang dikubur ini, sekarang dia ini sedang ditanya oleh malaikat. Makanya kita baca talqin adalah mengingatkan kepada kubur. Sejenak kita berhenti di kubur, kita doakan saudara kita yang baru dikebumikan tadi, karena dia sedang ditanya oleh malaikat agar mudah dia menjawabnya. Kemudian Nabi mengatakan, kullu muyasaru lima khuliqalah. Sebelum itu Nabi mengatakan, orang yang sudah ditakdirkan Allah akan masuk surga, pasti dia masuk surga. Sedangkan orang yang ditakdirkan Allah masuk neraka, pasti dia masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa kami beramal? Sedangkan takdir sudah ditetapkan Allah, untuk apa kami beramal ya Rasulullah? Nabi bersabda, kullu muyasarun lima khuliqalahu. Beramallah, kata Nabi, karena tiap-tiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Maksudnya apa? Jika orang ditakdirkan Allah menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan ahli surga ketika di dunia. Sebaliknya, jika dia ditakdirkan Allah menjadi penghuni neraka, naudzubillah, maka Allah Ta'ala juga mudahkan dia untuk mengamalkan perbuatan ahli neraka. Di dunia jaga sholat, yang bapak-bapak rajin ke masjid, yang ibu-ibu rajin sholat, jaga jilbab, tutup aurat, berbuat baik di majelis, suka sama ulama, sayang sama ustadz-ustadz, sayang sama anak-anak yatim, suka bantu, gak mau buat keonaran. Ini tanda orang masuk surga insya Allah. Karena perbuatannya mencerminkan penghuni surga. Maulidan aktif keliling terus, kemudian ada majelis subuh aktif terus, keliling terus. Di mana ada majelis, dia akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sholat pahalanya luar biasa, cuman masih dilihat kadar khusyuk kita. Demikian juga dengan zikir, baca Quran. Tapi hadir Bapak Ibu di majelis-majelis agama, majelis-majelis pengajian, duduk saja kita di situ, khusyuk gak khusyuk? Khusyuk. Ada juga yang astuti, asal tunduk tidur. Walaupun seperti itu, malaikat ketika nanti selesai majelis ditutup dengan doa, malaikat di langit akan mengiklan, cuman kita nggak dengar, ini perkara gaib. Qumu maghfurun lakum, bangun kalian orang-orang yang baru selesai pengajian, bangun, maksudnya bubar. Qad buddilat sayyi'atikumul hasanat, qumu maghfurun lakum, bangun, bubarlah kalian wahai orang-orang yang baru dari majelis, sesungguhnya dosa kalian telah diampunkan Allah. Qad buddilat sayyi'atikumul hasanat, sebanyak mana kalian duduk di majelis dengan membawa dosa, ketika pulang diganti dengan pahala. Kalau tadi ada yang datang kemari maaf membawa 100 dosa, maka nanti setelah ditutup dengan doa, dia pulang jadi dapat 100 pahala. Yang datang dengan bawa 200 dosa, nanti pulang dosanya habis, dapat 200 pahala. Yang datang dengan 1000 dosa, 1000 dosa insya Allah diampunkan, diganti dengan 1000 pahala. Lalu Bapak Ibu batin, kalau begitu Ustaz, aku besok datang dengan dosa lebih banyak lagi. Kalau Bapak Ibu datang dengan tidak membawa dosa, Masya Allah, maka setelah majelis ini tutup, derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan Allah sesuai dengan takdirnya. Kita rasa-rasa aja lah Pak,
Aku kalau nggak ke masjid rindu kali, kalau nggak ke majelis, ke pengajian rindu kali. Itu tanda-tanda Allah mudahkan itu sebagai penghuni surga. Tapi maaf, kalau sudah mulai ada rasa malas, hati-hati, dilawan rasa malas itu, karena takdir ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menjadi penghuni surga dimudahkan dalam beramal, yang akan menjadi penghuni neraka, nauzubillah, dimudahkan juga dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Terkadang sengaja Bapak Ibu dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya, diberikan kesempatan. Dalam hadis, siapa yang berbuat dosa di pagi hari, Allah Ta'ala tunggu tobatnya di siang hari. Siapa buat dosa di siang hari, Allah tunggu tobatnya di sore hari. Siapa yang berbuat dosa di sore hari, Allah Ta'ala tunggu tobatnya di malam hari. Dan siapa yang berbuat dosa di malam hari, Allah Ta'ala tunggu tobatnya di pagi hari. Dipanjangkan terkadang usia manusia ini agar supaya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada Allah. Jadi wajib kita di maulid sebenarnya, bukan maulid itu mau buat boleh, nggak buat boleh. Oh jadi bahasa lainnya begini, Nabi itu ya terserah mau lahir apa enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Maulid itu kan kelahiran Nabi, bahkan aujibul wajibat, wajib di atas wajib. Pengertian maulid yang dimaksud bukan sekedar yang seperti ini, karena tidak mungkin setiap malam buat acara seperti ini, tidak mungkin. Syekh Khurdi dalam kitab I'anatul Thalibin mengatakan, siapa yang membuat maulid dengan mengundang orang-orang soleh, membuat nasihat-nasihat agama, kemudian memberikan makan kepada orang yang datang maulid tadi, maka insya Allah orang-orang seperti itu nanti akan bersama nabi-nabi di dalam surga. Di panitia-panitia, orang-orang tua, bapak ibu, disediakan tempat. Masya Allah, orang-orang dulu Bapak Ibu, generasi orang tua kita ya, generasi guru-guru kita, itu kalau bulan Rabiul Awal begini, maulidnya bukan di masjid-masjid saja, bahkan dari rumah ke rumah buat maulid. Ibu-ibu kalau ada rezeki, ibu-ibu ambil maulid, undang ulama, kasih makan orang, baca Quran di dalamnya. Rumah yang dibacakan maulid, ini kitab yang dibacakan anak santri kita itu adalah kitab maulid kalangan ulama dunia. Hari ini masih ada beliau, Al-Habib Umar bin Hafid Hafidallahu Ta'ala. Beliau adalah duriyah, cucu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun belakangan ini kitab ini mulai dipakai. Dulu-dulu kita kan memakai kitab Maulid Barzanji, Simtud Duror, Ayat Daibai. Terserah Bapak Ibu, semua kitab-kitab maulid itu, kitab Ar-Rawi, semua itu bercerita tentang kisah Nabi. Namun Adya Ulami ini kitabnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, hanya beberapa rawi saja, 4 rawi saja, 4 lembar saja. Sedangkan kitab-kitab maulid yang sudah lama-lama itu panjang-panjang, memakan waktu 1 jam terkadang. Namun Masya Allah, jika kitab-kitab maulid ini, kata ulama, kita baca di rumah-rumah kita, kisah-kisah Nabi ini kita baca di rumah kita, diiringi dengan qasidah-qasidah pujian kepada Rasulullah, maka rumah ini nanti, rumah dan orang yang mengadakan maulid itu, kata ulama, nanti akan dijamu dengan jamuan surga di akhirat nanti. Buat di rumah kita aja orang-orang masjid atau siapa orang-orang wirid buat maulid, gembira dengan kehadiran Rasulullah, senang dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seluruh alam semesta ini pun bergembira dengan kehadiran beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 perintah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengerjakan amalan tersebut. Allah Ta'ala perintahkan kita sholat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang tidak sholat. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk puasa, Allah Ta'ala tidak puasa. Tapi ada 2 perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengerjakan sendiri sebelum kita ini hamba-hambanya mengerjakannya. Yang pertama adalah perintah dakwah, perintah ajak mengajak. Wallahu yad'u ila dari salam,
Allah mengajak manusia kepada kampung keselamatan. Maka kita hamba-hamba Allah saling ajak mengajak, ingat mengingatkan, baik dengan lisan kita, baik dengan perbuatan kita, atau dengan SMS kita, dengan WA kita ajak manusia kepada Allah. Ingatkan saudara-saudara kita, jangan lupa ya, insya Allah besok di sana ada pengajian, di sana ada majelis, di sana ada ini, ada kita ingatkan, itu namanya dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua adalah perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, kalimat perintah. Hai orang beriman, berselawatlah ke atasnya, wasallimu taslima, dan salam, salawat dan salam yang baik. Salawat dan salam ini sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya, Allah dan malaikatnya Bapak Ibu telah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah dan malaikatnya berselawat, Pak, kemudian ada makhluk yang bernama manusia yang nggak suka dengan selawat, nggak suka dengan puji-pujian kepada Nabi, sedangkan Allah Ta'ala sendiri memuji nabinya, mencintai nabinya. Bapak Ibu, tidak ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala memanggil Rasulullah dengan nama, tidak ada. Kalau nabi-nabi yang lain dipanggil ya Zakaria, inna nubasyirka bigulamin ismuhu Yahya, ya Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Ibrahim, namanya yang dipanggil. Tapi khusus untuk kekasihnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan kesayangan, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, ya ayuhar rasul, wahai rasul. Tak pernah dipanggil nama, Bapak Ibu. Kalaupun dipanggil nama, di ujungnya tetap dipanggil gelar kemuliaannya, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun pakai Rasulullah. Lihatlah, Allah Ta'ala mengagungkan dan memuji beliau, memanggil nama beliau. Bahkan ulama mengatakan Yasin, Toha, itu semua nama-nama beliau. Qaf, Nun, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki 99 nama, maka baginda Rasulullah SAW pun memiliki 99 nama panggilan. Subhanallah, Allah memuji Bapak Ibu, mengagungkan beliau. Bagaimana kita umatnya tidak mengagungkan beliau, tidak memuji beliau, bahkan naudzubillah, lalu menghina dan menyalahkan orang-orang yang memuji Nabi. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya, wahai Jibril, amalan apa yang paling disenangi Allah? Apakah ucapan subhanallah? Apakah ucapan la haula wala quwata illa billah? Ataukah ucapan tasbih tahmid? Maka Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah. Yang paling disenangi Allah adalah salawat kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah, salawat kepadamu ya Rasulullah, memuji Nabi. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi di akhirat adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling banyak mengajak orang lain untuk selawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, amalkan ini, bukti cinta kita kepada Nabi, perbanyak salawat kita. Seorang ulama kenamaan, Tuan Guru Sekumpul Martapura Kalimantan, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya ada jumpa satu hadis, kata beliau,
Siapa yang mengamalkan ini, nanti ketika mau mati dia akan tahu saat dia mau mati. Apa itu Tuan Guru? Maka beliau menjawab di hadapan murid-muridnya, baca satu hari 1000 kali salawat. Salawat itu pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali kata beliau. Nanti waktu kita mau mati kita tahu. Bagaimana kita tahu, wahai Tuan Guru? Kalau sudah dinampakkan surga itu di hadapan kalian, berarti kalian sudah dekat mati. Subhanallah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang yang mengamalkan selawat 1000 kali tadi itu, sallallahu ala Muhammad 1000 kali, nanti sebelum matinya dinampakkan pemandangan surga ke atasnya. Dan Masya Allah, orang yang banyak selawat kepada Nabi di masa hidupnya, ketika nanti sakratul maut, Pak, sakratul maut, baginda Rasulullah SAW datang menjumpai orang tersebut. Jika Sayyidah Zulaikha, jika Sayyidah Zulaikha istrinya Kitpir, jika Sayyidah Zulaikha melihat dan kawan-kawan wanitanya terpesona dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, begitu terpesonanya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, niat hati memotong buah, teriris tangan tidak terasa. Andai kata wanita-wanita itu, kata ulama, dinampakkan ketampanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tangan yang teriris, tapi jantung dan hati mereka yang teriris-iris melihat ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling tampan Bapak Ibu adalah Rasulullah. Yang paling sempurna fisiknya adalah Rasulullah. Dan Allah berikan sesuai dengan yang terbaik di antara yang baik. Ketika Nabi khutbah berdiri di mimbar Bapak Ibu, sahabat itu memperhatikan Nabi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diperhatikan oleh sahabat, dilihat gitu. Dalam hati sahabat mengatakan, ini apa Rasul pesan sama Allah ya, minta badan macam begini, kok sempurna banget, sempurna sekali tanpa cacat. Seolah-olah Nabi pesan, minta alisnya pesan, telinganya pesan, hidungnya pesan, seolah-olah, padahal Nabi tidak pesan. Subhanallah, kening beliau adalah kening yang paling sempurna dari semua kening yang Allah Ta'ala ciptakan. Alis beliau sempurna dari semua alis yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Hidung beliau sempurna dari semua hidung yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Telinga, dagu, bibir beliau, tangan beliau, kaki beliau, subhanallah. Beliau orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi kalau beliau duduk di antara sahabat, beliau orang yang paling tinggi. Jika beliau berjalan dengan orang yang tinggi, beliau nampak lebih tinggi. Subhanallah. Kalau kita kan enggak. Kita ini setampan-tampan orang, secantik-cantik orang, pasti ada kekurangannya. Oh, dia mancung memang, tapi sayang, sumbing. Maaf nih, maaf. Oh, dia memang, Masya Allah, alisnya itu macam semut beriring alisnya, tapi sayang, bulu matanya separuh. Ada yang lebih, maaf, sempurna di hidung, cacat di bibir, sempurna di bibir, cacat di dagu, sempurna di pipi, cacat di telinga, cantik di wajah, jelek di tangan. Cantik, oh memang cantik, tapi sayang cipta celek pendek tua.
ada aja kekurangannya. Mantap memang, tapi Aminah cebol. Itu kita Bapak Ibu, lebih kurangnya pasti kita miliki. Dan secantik-cantik orang, setampan-tampan orang, kalaupun dia sempurna menurut kita, satu saja, kalau bangun tidur ada belek di sudutnya sini pasti jelek. Walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, ada satu aja beleknya nampak di sini, udah jelek itu. Apalagi nampak upilnya nongol, udah jelek kali itu. Tapi tidak untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang jahit, Bu, jatuh jarumnya, cari-cari jarum, kan belum ada listrik. Tiba-tiba Nabi SAW masuk ke dalam kamarnya, terang benderang, Bu. Subhanallah, takjub istri beliau, terheran-heran melihat terangnya cahaya Nabi. Nabi mengatakan, tahukah engkau wahai istriku bahwa ada nanti orang yang di akhirat tidak melihat wajahku? Ya Rasulullah, adakah umatmu yang bakal tidak melihat wajahmu di akhirat? Ada. Siapa itu? Adalah orang yang tidak mau atau mengingkari sunnah-sunnahku. Ini ya bapak-bapak sekalian, hati-hati kita berbicara tentang sunnah. Kalau kita tidak mampu, kita lebih bagus diam. Satu contoh, sunnah siwak, kayu siwak itu, kayu irok itu. Kalau ada orang sholat umpamanya gosok gigi ini, itu sunnah Bapak Ibu. Dalam fikih babu siwak, Nabi bersabda, rakaataini bi siwakin afdhalu min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat sholat dengan menggosok gigi dengan kayu irok siwak lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Kita tahu itu sunnah, kita berusaha mengamalkannya, kita nggak boleh menghinakan itu sunnah. Bagi laki-laki kami disunahkan berjanggut. Yang belum sanggup mengamalkan janggut, jangan hina orang berjanggut, karena ini sunnah Nabi. Nabi-nabi berjanggut, para sahabat berjanggut, ulama-ulama, wali-wali Allah berjanggut. Ini sunnah. Ada yang pakai batu cincin, ada riwayat di jari manis, saya riwayat di kelingking. Kebanyakan saya lihat ulama-ulama kita pakai jari di kelingking. Ada juga yang di 5 jari, itu dukun. Maksudnya itu dukun. Begini tangan kok jalan gini. Sunnah, walaupun kita belum sanggup. Bagi laki-laki isbal di atas mata kaki. Kalau bapak-bapak belum sanggup, minimal waktu sholat Pak digulung celananya di atas mata kaki. Jangan sholat menutupi mata kaki. Kalau pakai sarung, naikkan sarungnya. Nah, naikkan sarungnya, tapi jangan terlalu sampai tinggi sebetis. Nanti waktu sujud bahaya. Ada anak-anak jahat diintip pulang, oh katanya. Apalagi nggak pakai lapis dalamnya, masya Allah. Nah, jadi di atas mata kaki dia, jangan sampai isbal kita. Itu sunnah di atas mata kaki. Yang lebih bagus lagi keseharian kita tidak tertutup mata kaki kita. Kalau pakai jubah, usahakan jubah itu jangan menutupi mata kaki. Kalau kepanjangan dipotong. Setidaknya dalam sholat untuk bapak-bapak sekalian digulung celananya. Untuk ittiba kepada sunnah. Hati-hati orang yang menghina sunnah, tidak suka kepada sunnah, hati-hati. Jika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha melihat terangnya wajah Rasul di dunia, orang yang membenci sunnah, menghinakan sunnah, di akhirat tidak akan melihat wajah beliau. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu terpesonanya orang melihat ketampanan Nabi yang dihadirkan pada saat sakratul maut. Ulama mengatakan pedihnya maut itu tidak terasa. Kita sering dengar oleh penceramah-penceramah kita, sakitnya, maaf Bapak Ibu, sakitnya mati itu seperti 300 tebasan pedang di tempat yang sama. 300 tebasan pedang di tempat yang sama, atau seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Itulah sakitnya sakratul maut. Maka ada satu ulama ini membaca hadis, yakhruju ruhul mu'min min jasadihi, keluarnya ruh orang beriman itu dari jasadnya,
seperti mana kama yakhruju sya'ru minal ajin, seperti rambut ditarik dari tepung. Rambut ditarik dari tepung, kan tepung tidak hancur, mudah saja orang beriman itu meninggal dunia. Kemudian dia baca hadis lagi bahwa pedihnya sakit orang yang meninggal dunia seperti mana kambing dikulitin hidup-hidup. Ulama tadi berpikir ini hadis sepertinya bertentangan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kepahaman. Di malam hari dia bermimpi jumpa dengan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wahai fulan, kamu baca di surah Yusuf. Maka dia terbangun, besoknya dia baca surah Yusuf. Sekali khatam belum paham, sekali paham baca lagi belum paham, diulang lagi sampai kepada ayat wa qalat ikhruj alaihim falamma ra'aitahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Sampai di ayat ini ia paham. Ketika berkatalah Zulaikha kepada kawan-kawan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, keluarlah engkau wahai Yusuf, melintas di hadapan tamu-tamu kaum wanita. Maka melintas Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wanita-wanita bangsawan tadi yang sudah disediakan pisau dengan buah melihat tampannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam melintas, maka maksud hati memotong buah teriris tangan. Di situ dia paham. Maksudnya apa? Mati itu Bapak Ibu sekalian asalnya pedih, sakit asalnya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bil khusus bagi orang-orang yang rajin salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika nanti mau mati dihadirkanlah wajah Nabi di hadapannya. Begitu melihat, kita lihat begitu tampannya wajah beliau, seperti mana wanita-wanita ini melihat tampannya Nabi Yusuf teriris jari pun tidak terasa, maka orang yang akan meninggal dunia melihat ketampanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asik kita memandang, maka tanpa terasa ruh kita pun dicabut oleh malaikat Israel. Niat mengamalkan selawat insyaallah. Selawat itu Bapak itu tidak mesti seperti anak-anak kita yang panjang-panjang. Mereka ini memang suaranya kan bagus-bagus. Kalau kita ini yang suaranya pas-pasan macam tong bolong begini, nggak perlu qasidah ya hana khatam baca lagi 1000 kali doer mulutnya. Qasidah itu kan panjang, itu berapa menit, baca 1000 kali ya nggak sanggup lah. Selawat semampu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, buat sebanyak-banyaknya dan istiqomah. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdol disebutkan keluarga kita ini, kalau kita dipuji orang kemudian keluarga kita dipuji, kan kita senang juga karena keluarga kita dibawa. Demikianlah dengan Rasulullah. Kalau kita memuji beliau, menyanjung beliau, lalu kita bawa keluarga beliau wa ala alih, dan ke atas keluarganya, istri dan anak-anak beliau, pastilah Rasulullah suka sama kita. Selawat 100 pagi, 100 petang, nanti tingkatkan lagi 200, 300, tingkatkan lagi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu kita selawat. Dan selawat itu Bapak Ibu adalah amalan yang tidak berhajat menghadap kiblat, tidak mesti menghadap kiblat, tidak berhajat kepada wudhu, meskipun punya wudhu itu bagus, tidak berhajat dengan berpakaian seperti kita mau sholat, tidak berhajat seperti itu. Salawat ini amalan yang mudah, juga tidak disyaratkan untuk khusyuk membacanya sambil nengok-nengok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, tetap dihitung pahala. Beda kalau kita ada sedang sholat Allahu Akbar, ditampar malaikat muter kepala kita, Allahu Akbar, salaman kanan kiri. Ini salaman yang nggak boleh. Kalau habis sholat ya boleh, namanya selesai sholat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau di Jakarta warahmatullahi, belum istighfar lagi, udah salaman. Baru istighfar. Kalau kita kan istighfar dulu, selesaikan dulu, habis itu baru kita salaman. Menggugurkan dosa. Jangan COVID-19. Gara-gara COVID dosanya numpuk, nggak pernah salaman. Nggak pernah salaman. Saya dari masa COVID 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu, nggak salaman, nggak pernah nggak ini. Kalau nggak menghadiri acara wajib masker, nggak mau maskeran. Ya bukan berarti nggak berikhtiar. Kita yakin kita orang Islam kan bersih, kita mandi, kita berwudu, kita jaga amalan. Siapa yang pergi pagi hari ke masjid, maka Allah Ta'ala jaga dia dari bala yang turun dari langit sampai dengan petang. Siapa yang pergi ke masjid di petang hari, Allah jaga dari bala yang turun dari langit sampai dengan pagi hari. Jaga salat subuh dan isya, maghrib berjamaah, Allah jaga dari bala. Apalagi orang yang menjaga 5 waktu ke masjid. Masya Allah, jangan khawatir, jangan khawatir, insya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu punya penyakit, nah itu jagalah syariat. Tapi insya Allah Ta'ala dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita salaman selesai sholat nggak ada masalah. Yang dilarang itu salaman pada saat sholat, itu yang dilarang. Allahu Akbar kabari. Bukan dilarang pun, batal pun sembahyangnya. Tapi kalau bersalam-salaman setelah majelis seperti ini, menggugurkan dosa. Masya Allah. Amal-amal yang dapat menggugurkan dosa kita. Jadi niatlah Bapak Ibu, sebagai bukti kita cinta kita kepada Rasul, yang pertama kita banyak menyebut beliau dengan banyak berselawat. Ada satu ulama, beliau ini kalau malam baca selawat tidak dihitung sampai tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca terus sampai tertidur. Begitu terus amalannya. Satu malam beliau baca selawat tertidur, mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bangunkan dia, lalu Nabi mengatakan, sini fulan, biar ku cium bibirmu yang banyak selawat kepadaku. Kata ulama tadi, aku malu dicium bibirku oleh Nabi, maka aku berikan pipiku untuk dicium oleh Nabi. Dicium oleh Nabi pipiku. Selain itu kemudian aku tersadar dari tidurku dan aku cium semerbak harum di ruanganku. Dan harum itu bertahan sampai dengan 1 minggu. Masya Allah. Ustadz, hari ini pun sering juga aku ketiduran Ustadz, tapi di depan televisi. Begitu ibu bangun jam 12, mana bapak ini nyari, tengok udah tergeletak di depan TV. Bukan bapak yang nonton TV, TV yang nonton bapak. Biasakan kita tertidur dalam berzikir dan dalam beramal, terutama selawat. Amalnya paling mudah sekali. Ini bukti cinta kita. Yang berikutnya, amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Sunnah Nabi ini apa Ustadz? Sunnah Nabi itu Bapak Ibu sekalian, syariat agama itu semua sunnah Nabi. Syariat agama, hukum-hukum agama yang sudah kita pelajari sampai hari ini, itu sunnah Nabi. Bagi laki-laki sunnah Nabi yang besar, termasuk di dalamnya ada sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masjid kita sudah gagah besar begini, Masya Allah. Biasakan Pak sholat 5 waktu ke masjid. Sekuat tenaga jaga ini. Ini amalan yang luar biasa nih. Sholat 5 waktu di masjid. Nabi bersabda kepada sahabat, awala adullukum ala ma yahmullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, amalan yang mana amalan tersebut dapat menggugurkan dosa kalian dan meninggikan derajat kalian? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Nabi bersabda, qal isbagul wudu alal makari. Baguskan wudu walaupun pada saat yang kita susah melaksanakannya. Mungkin lagi sakit di tempat yang dingin atau musim dingin, usahakan sempurna wudu. Basuh tangan, berkumur-kumur, istinsyaq, berkumur-kumur atau dan istinsar menghirup air ke hidung, begitu, lalu kita semburkan, dihirup begitu, wah itu luar biasa itu, tong ada di kepala.
Itu sunnah itu. Lalu kita sisihkan, terutama setelah kita bangun tidur mau tahajud atau subuh, itu setan-setan yang ada bermalam di khaysum, di pangkal hidung ini akan keluar. Itu sunnah, tapi jangan dilakukan pada saat puasa. Kalau kita lakukan dalam saat puasa maka batal, masuk air ke rongga terbuka. Kemudian kita basuh wajah dengan tertib, tangan dengan tertib, kaki, kepala kita basuh dengan tertib. Membasuh kepala nih Pak, bagi laki-laki dan juga bagi wanita disunahkan kita itu membasuh seluruh bagian kepala kita. Nah, memang wajibnya 3 helai rambut, tapi sunnahnya basuh seluruh kepala kita. Sebanyak mana rambut yang kita basuh terkena air dalam berwudu, sebanyak itulah pahala yang akan kita peroleh. Kalau kita ini kan orang-orang Indonesia ini umumnya kalau berwudu kan irit-irit kan ya. Kalau ada kepala gini aja. Apalagi sisirannya udah mentreng, kopiahnya udah cantik, sayang kali gue rasa. Kadang-kadang pakai belakang nih. Sah Ustaz, sah, karena itu bagian dari kepala. Tapi afdolnya bagaimana? Kalau kita berambut, basuh semua kepala kita, bukan disiram, disapu, disapu rambut tadi. Kita ambil air, kita gini. Kalau kita punya rambut, kita balikkan. Tapi kalau botak nggak punya rambut, udah berlalu aja. Untuk apa dibalikkan nggak ada rambutnya? Maka sebanyak mana yang kena air, sebanyak itulah pahala yang akan kita peroleh. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada tamu-tamu jemaah-jemaah tabligh yang dari Pakistan, India, perhatikan kalau berwudu Pak. Mereka itu akan basuh semua rambut mereka. Mereka cukup sangat menjaga sunnah wudu ini. Sedangkan kita ini irit-irit kali. Maka nanti di akhirat cahayanya cuma dari sini aja, macam orang nyari kodok. Lo kok sedikit kali cahaya, cuma sedikit yang kena wudu. Tapi kalau kita kena wudu banyak bercahaya. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin bi atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti di akhirat ditandai dan dipanggil karena cahaya terpancar dari bekasan berwudu. Ketika kita sempurnakan wudu kita ini Bapak Ibu, ketika membasuh kaki, perlu saya ingatkan Bapak Ibu, basuh kaki yang benar. Maaf, ini kan sela-sela jari kita ini perlu gosok. Apalagi maaf ini di samping mata kaki kita ini. Apalagi bapak-bapak orang tua kita yang mungkin kerjanya maaf di bangunan, di sawah, kaki itu kan pecah-pecah atau kena bekas-bekas warna semen. Nah, itu kalau basuh kaki berwudu benar-benar dibasuh, diginiin pelan-pelan, baru diselang-selangi pakai jari kelingking, betul-betul dibasuh, dilebihkan dari sini, dilebihkan segini, agar ini nanti di akhirat menambah cahaya. Jangan buru-buru, kadang-kadang berwudu putar keran gini aja, macam orang joget aja. Kalau gini-gini aja, itu air disangsikan tidak masuk ke sela-sela, dia akan berlalu. Maka perlu kita gosok. Ketika gosok kaki, keran matikan dulu agar gak boros air. Setelah itu hidupkan lagi keran, baru kita basuh. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu, kuku-kuku kita sela-sela kita berwudu. Berwudu itu sunahnya kan begini, walaupun air banyak, jangan main celup begini, tetap diambil diciduk pakai gayo, pakai tangan diginikan. Nabi bersabda, seandainya pun kamu berwudu di laut, kata Nabi, tetap disunahkan diciduk begini pakai tangan, dilalukan begini, dilakukan begini baru digosok. Walaupun kalau kita celupkan begini saja sudah sah, namun tidak sempurna sunnah wudhu kita lakukan. Kalau sunnah wudhu sempurna kita lakukan saat kita berdoa menghadap kiblat dengan doa setelah berwudhu, maka dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, Wakasratul khutwa ilal masajid, memperbanyak langkah pergi ke masjid. Setiap langkah kita ke masjid, apakah untuk sholat atau untuk majelis pengajian, maka dosa-dosa kita diampunkan Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak melangkah. Beruntung orang yang jauh rumahnya dari masjid. Sebenarnya kalau dari kacamata ini kita lihat, dari pandangan agama ini, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, semakin besar pahalanya. Yang dekat dari masjid muter biar dapat pahala.
Oh goblok ini. Oh my cerah muter-muter pesong ini. Ya gue sih pesong gak ngerti. Gue boleh pahala kok. Nggak paham, nggak ngaji gitu. Padahal rumahnya tinggal buka pintu jeludus sampai cuman dia dapat pahala. Oh wakas suatu foto ilal masajid, kata Ustaz itu perbanyak langkah pergi ke masjid. Pergi ke masjid, habis itu balik lagi ke rumah. Ngapain? Nguyuh. Loh nguyuh tapi kan sembayang boy, nguyuh tok. Ada sebagian masjid dikunci, kita berlalu lintas luar kota, Pak kok dikunci? Payah Pak, kalau dibuka-buka orang kencing-kencing di masjid tapi nggak sembahyang. Ya lumayan lah Pak, daripada dia kencing di bawah pohon, kadang-kadang di balik pintu mobil lagi. Oh pikir ngapain berhenti mobil ini, pintu buka sebelah, tengok ada air lewat. Kawan tuh rupanya, kadang di bawah sawit dia sana, begitu pulang bengkak kawan tuh, kena gondoruo. Dilarang jangan kencing di bawah pohon, kata Nabi, itu sunnah. Jangan kencing di lubang-lubang. Ada semut lagi majelis kau kencingi, nanti lubang ular pula kencingi, tapi tangkapnya jadi masalah. Memang kadang-kadang kita buka pun agak simalakama juga. Orang masuk masjid nggak jaga kebersihan kan, masuk ke kamar mandi pakai solo pakai sepatu, keluarnya keluar. Kalau kita tutup, orang mau buang air karena ditutup, akhirnya dia tadi mana-mana ditembakkannya. Memang kadang-kadang agak susah juga. Makanya dengan agama ini menata kita. Orang-orang masuk masjid tutup, buru-buru dia masuk kamar mandi tutup, suaranya macam kerana aja. Oh jangan. Sunnah istinja itu tetap jongkok, menjaga kesucian pakaian, kebersihan. Apalagi pakaiannya pakaian sholat, sarungnya jangan sampai kena perci, celananya sampai kena percik, digulung, pelan-pelan istinjaknya. Mau keluar dari WC cuci kaki kita dulu, agar supaya kita melangkah ke tempat wudhu dalam keadaan kaki kita sudah bersih. Di rumah pun begitu Bapak Ibu, ajaran kepada anak kita dari kecil istinja itu untuk jongkok, jangan menghadap ke arah kiblat, kecuali kalau bangunannya sudah didesain, maaf ini, tongkrongan WC-nya sudah menghadap ke arah kiblat, itu tidak mengapa karena sudah ada dinding. Yang dilarang itu adalah kalau dia tidak berdinding atau belum dibuat sekatannya, lalu kita mengarah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, itu dilarang. Tapi kalau sudah didesain seperti itu tidak mengapa, nggak usah diputar-putar. Ini masuk ke masjid, yuk menghadap kiblat pula ini, gimana aku ini? Ke sana dia putar gini, makin ditembaknya dinding, makanya orang kerjaan itu. Muter-muter nggak karuan jadinya. Kalau sudah ditetapkan seperti itu, berdinding dia itu sudah dimaaf. Samalah kalau di maaf ini masjid, depan masjid sana ada makam, ada kuburan, ya nggak ada masalah, kan sudah berdinding, sudah berdinding, nggak ada masalah. Di balik dinding sana itu ada kamar mandi, nggak apa-apa, sudah berdinding. Cuman untuk bapak-bapak sekalian, kalau kita ke depannya membangun masjid dan musola, diperhatikan niatnya 20x20 wakafkan untuk masjid. Jangan bangun WC di situ, karena lafaznya masjid. 20x20 wakafkan untuk masjid dan segala fasilitasnya. Boleh WC, parkir, macam semua, kan tinggal lafaznya aja. Masjidnya berapa, fasilitasnya berapa, pahamnya begitu. Kalau sudah berdinding, mau di sana ada makam, mau apa, nggak ada masalah. Hukum itu sudah selesai karena sudah ada batasnya. Sedangkan sholat di samping kubur pun boleh. Toh Ibu, Nabi, di zaman Nabi ada seorang sahabat wanita tua, tukang nyapu Masjid Nabawi. Nabi pergi hijrah, safar, dakwah. Begitu Rasul pulang, nggak nampak wanita tadi. Nabi tanya, mana si fulanah yang biasa nyapu masjid kita? Qad matat ya Rasulullah, sudah meninggal ya Rasul. Masya Allah, innalillahi. Kenapa gak mengkabarkan kepada saya? Tapi Rasul sedang safar. Mana kuburannya? Sana ya Rasul. Nabi dekati kuburan wanita tadi, datangi dengan 2-3 orang sahabat. Nabi sholat gaib di samping kuburan. Allah. Sholat gaib. Sholat gaib kan cuma beda niat saja. Gaib bacaannya kan sama sholat
sama jenazah tunai. Setelah itu, setelah salam, Nabi mengatakan, kulihat wanita ini di dalam surga karena masa hidupnya suka menyapu masjid. Nyapu masjid, subhanallah. Jangan sepele dengan amalan-amalan yang seperti ini. Membersihkan masjid, menjaga masjid, merawat masjid, masya Allah. Siapa yang ngurus-ngurus apa ini? Yang ngurus perawatan masjid, yang bayar AC-nya, kalau AC, bayar lampunya, bayar airnya, ngurus ininya, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak Ibu tidak bisa dengan tenaga, donatur. Listriknya saya itu, Pak. Airnya saya itu. Ini apa yang kurang? Apa yang kurang? Insyaallah Taala orang-orang yang ada hubungan dengan masjid akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wantidaru sholat ba'da sholat, menunggu satu sholat kepada sholat berikutnya menyebabkan dosa diampuni, derajat diangkat. Bapak-bapak sekalian, kalau setelah sholat maghrib tidak usah pulang, Pak. Paling 45 menit, 50 menit masuk aja nisa. Udah tunggu aja di masjid. Mau baca Quran, mau zikir, kalau ada pengajian ikut pengajian, duduk jangan pulang. Kenapa? Karena itu menggugurkan dosa kita. Syaratnya punya wudhu. Kalau perempuan bagaimana Ustaz? Ibu-ibu tidak dilarang ke masjid, tapi dengan syarat jaga aurat dengan baik. Masjidnya ada tirainya untuk wanita, kemudian jaga aurat, memang niat semata-mata mau ibadah kepada Allah, bukan yang lain-lain. Kemudian duduk di masjid setelah maghrib, zikir, baca Quran. Di kampung saya di masa saya kecil di Setialuhur, di Masjid Nurul Muslimin, Bapak Ibu, ada seorang hajah. Dari masa saya dulu jadi santri, ibu itu aktif ke masjid, udah haji berkali-kali lah, bangun masjid di mana-mana. Memang orang punya lah, orang kaya. Amalan ibu itu saya perhatikan kalau sudah maghrib sampai isya nggak pernah pulang baca Quran. Dengan saya sayang. Kalau orang tua saya almarhum pergi ke pondok jenguk saya di Siantar, itu beliau titip untuk Ja'far ya, uang macam semua. Nah, ketika saya sudah selesai dari pondok waktu kuliah, beliau selalu minta di masjid itu kalau Ramadan jadwal Ustaz kan ada, saya diminta untuk mengisi 2 kali atau 3 kali atas permintaan beliau seperti itu. Saya lihat masalah sampai akhir hayatnya Bapak Ibu, beliau panggil saya, panggil Ja'far, panggil. Lalu cerita, ibu kok agak gusar begini. Terus saya kasih semangat, ibu jangan gusar, ibu telah jaga amal. Saya ceritakan kebaikan-kebaikannya. Alhamdulillah Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu Wa Taala menutup usianya dengan husnul khatimah. Dari maghrib ke isya jaga amalan. Bapak-bapak demikian. Malaikat akan doakan kita. Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Ya Allah ampunkan fulan ya Allah, sayangi fulan ya Allah. Bagi orang-orang yang beriktikaf di masjid, punya wudhu dari satu sholat kepada sholat berikutnya. Amalkan ini sunnah Nabi. Demikian sunnah-sunnah Nabi yang lain yang kita amalkan dalam rumah kita Bapak Ibu. Mulailah dari yang kecil-kecil, seperti makan minum. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan minum dengan tangan kanan. Kita mulai, jangan pakai tangan kiri karena itu tidak sunnah Nabi. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau dulu minum masih mau kiri, nah, mulai malam ini dirubah. Nabi perintahkan minum dengan tangan kanan. Makan apa yang di depan, wakul mimma yalik. Ini genduri. Siap acara dibagi nasi, lauk nasi, cuci tangan, lauk nasi, cuci tangan, buahkan gitu. Pas di hadapan dia cuci tangan sama nasi, lauk sama yang lain ke sana. Udah Pak, silakan makan. Kata Nabi, suruh makan yang di depannya, ambil nasi cuci tangan, makan dah. Lupa nggak pakai sayur? Iya, ngamalkan sunnah Nabi. Goblok kau. Ya mintalah ikannya ke sana, ya mintalah sedikit. Kok congok kali sini sedikit. Kalau makan begini rame-rame, maksud Nabi yang depan kita ini ada lauk letak di tengah, jangan nyebrang. Yang sana pun tahu diri lah, jangan ayamnya tarik kemari. Ini ada lauk, tariknya ke tempat sini. Datang si kawan mikir, ini kalau tanganku nyebrang bertentangan dengan sunnah. Kalau aku makan di depan, aku cuma cabai sama nasi.
Maka kalau makan pakai nampan, makan berjamaah di meja makan atau dipakai nampan, letakkan lauknya di tengah. Jadi masing-masing orang bisa ngambil. Indah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke WC ke jamban dengan kaki kiri, tutup kepala. Ya Pak, Ibu, kalau masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, sunnahnya tutup kepala. Ibu-ibu ada songkok, pakai songkok. Bapak-bapak ada pakai tutup kepala lah Pak, pokoknya. Kalau ada topi atau lubi spesial di rumah untuk ke WC, pakai. Ini kadang-kadang udah kebelet kali, nggak peduli, masuk begitu masuk, lupa gayung dipakai. Gayung dipakai. Nggak apa-apa, pakai gayung pun bisa. Kadang-kadang anak santri masuk aja nggak tengok-tengok, begitu udah buang mau putih nggak ada airnya, bingung dia. Cemana ini katanya? Makanya masuk dulu, cek dulu ada nggak airnya, kerannya, hidup nggak ada nggak gayungnya. Ini kan udah sesak kali, duduk aja coba begitu tengok cari nggak ada gayung. Akhirnya pakai topi gayungnya. Tutup kepala, sunnah. Kenapa? Sebab dalam riwayat kalau kita masuk kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, tidak tutup kepala, maka kotoran tadi akan ditimpakan ke kepala kita. Kita akan bodoh, susah paham untuk perkara baik. Jangan berlama-lama dalam kamar mandi. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan baca doa. Bercermin juga begitu, baca doa kita, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Masak juga dari kanan ke kiri sambil berzikir, berselawat. Sayur-sayuran itu, buah-buahan itu, cabai itu dicuci kemudian dikucur. Namanya sayuran kan kadang-kadang kotor, ada tai-tai binatang di sela-sela sayuran, buah-buahan kita nggak tahu, maka sunnahnya dikucur, disiram dengan air yang mengalir. Ibu bersihkan ayam, bersihkan ikan, darahnya itu setelah dibersihkan dikucur. Itu sunnah. Mensucikan apa yang kita masak, membersihkan apa yang kita masak. Hatta pakaian kita yang kita pakai ini setelah kita cuci, kemudian kita hilangkan apanya, busa-busanya, kita kucur dengan air yang mengalir agar suci. Jangan cuma dibilas-bilas peras, bilas-bilas peras, jemur. Dia khawatirkan nanti kalau ada yang pakaian terkena najis, maka akan terkena najis semua, kita bawa dalam sholat, sholat kita tidak makbul. Kalau sholat tidak makbul, maka doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan sunnah-sunnah yang sederhana, dan demikian sunnah-sunnah yang besar, seperti majelis di mana ada pengajian, kemudian membantu orang-orang miskin, orang susah, segala bentuk kebaikan. Intinya kita kerjakan dalam kehidupan kita, itu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir saya pesankan kepada kita semua, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, mari kita jaga warisan Nabi. Apa itu warisan Nabi? Warisan Nabi itu Al-Quran, warisan Nabi itu adalah sunnah. Yang ketiga, warisan Nabi SAW adalah ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Karena dengan perantara beliau-beliau kita bisa belajar agama. Siapa yang memuliakan orang alim, orang yang berilmu agama, sungguh dia telah memuliakan Rasulullah SAW. Dan siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, maka dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muliakan, dihormati, untuk ilmunya diambil. Al-Quran ini Bapak Ibu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ajari dari anak-anak kita kecil untuk menghafal Al-Quran, baca Al-Quran. Masya Allah, kita kagum, takzim kepada orang tua kita dalam keadaan yang seperti itu. Kurang sempurna jasadnya, tapi beliau dengan cukup baik membaca Al-Quran. Seharusnya kita yang diberikan kesehatan oleh Allah cemburu dan iri kita dengan orang tua kita tadi, penglihatannya kurang tapi punya kemampuan yang kuat dalam membaca Al-Quran. Anak ini Bapak Ibu adalah warisan harta kita yang paling berharga. Kita ingin nanti di akhir hayat kita, anak-anak kita ini akan mendoakan kita, maka didiklah mereka kepada agama. Kita ingin ketika kita nanti sakratul maut, dia baca Yasin di samping kita. Ketika kita sudah dikebumikan, dia mau baca khatam Quran, membaca Quran untuk kita, dan dia mau bangun malam doakan kita. Ini harta paling berharga anak-anak kita.
Kalau kita lalai mendidiknya dari sekarang, tidak perlu saya ceritakan bagaimana kondisi hari ini yang terjadi. Kalau kita lalai dalam mendidik mereka, mempersiapkan mereka dengan Al-Quran ini, dengan ilmu agama ini, nanti penyesalan yang berkepanjangan. Dia adalah warisan kita yang paling berharga, anak-anak kita. Jaga, awasi mereka, didik mereka, terutama dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah SWT jaga dan lindungi kita semua insyaAllah, dan menjaga generasi-generasi kita insyaAllah menjadi generasi yang terbaik insyaAllah, lebih baik daripada kita, dan menjadikan kampung halaman ini dan kampung-kampung seputaran ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, masjid ini makmur, wanita-wanitanya soleha-soleha, dan anak-anak yang lahir dari sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.